Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan taufik hidayah dan kesempatan untuk sama-sama berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada juriat beliau, sahabat beliau, serta umat beliau yang masih setia ila yaumil akhir. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, para hadirin, ibu-ibu yang sudi berhadir pada malam hari ini. Semoga sampian semuaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wabil khusus kepada para habaib, para asatid, para guru-guru yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu,
tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada sampean barataan. Wabil khusus wabil khusus kepada Al-Habib Al-Fadilah Al-Karamah Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil dan Al-Habib Abdul Qadir Modawilah. Malam ini kada hafal. Baiklah, kami sampaikan untuk memberikan waktu susunan acara, yaitu pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, pembukaan, ini dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran, dan kemudian langsung kita ke acara tausiah yang insyaallah akan disampaikan nanti Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil dan Habib Modawilah, ya, Abdul Qadir Modalawiyah. Kemudian diingatkan kepada Bapak hadirin untuk sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh beliau. Dan nanti yang pertama akan disampaikan oleh Abdul Qadir Modalawiyah, dan kemudian yang kedua Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Baiklah, mempersingkat waktu, acara pertama yaitu acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Dr. Andas Saifullah Sahlan. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Qori yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan dan yang hadir di majelis ini diberikan rahmat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu acara inti tausiah yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu Al-Habib Abdul Qadir Mudawaliyah dan yang kedua Al-Habib Jamal bin Toha Bagil. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama penyambung lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala.
seluruh yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita semua dijadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk bersolawat kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari ini penyebab kita mendapatkan kecintaan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh suatu kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan dimudahkannya kita semua untuk digerakkan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Kita dari rumah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini untuk memuji, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini semua adalah tanda kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malah." Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, maka orang tersebut akan terus digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi, untuk ringan ke tempat-tempat kebaikan. Kita dari rumah kita tadi digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah pertanda kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka sewajibnya kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling manja, umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana tidak kita subhanallah kebaikan demi kebaikan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai kenikmatan hidup, mulai kenikmatan sempurna daripada anggota-anggota badan kita, mulai kenikmatan daripada kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita dijadikan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua dikumpulkan di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bukan ini suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, padahal tanpa kita minta, tanpa kita request kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan dan dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini kenikmatan yang sangat besar. Kalau kita mau mempelajari dan melihat bagaimana dulu para nabi yang mereka selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah diangkat, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, tetap mereka mengatakan, aku kepingin dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat bagaimana kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di langit ditulis di pintu-pintu surga semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi-nabi itu heran, ya Allah, siapa ini Muhammad yang engkau sandingkan namanya dengan namamu? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah Nabi yang paling aku cintai. Nabi yang nanti akan aku keluarkan di akhir zaman. Dan umatnya adalah sebaik-baiknya umat. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba apakah kita tidak wajib untuk bersyukur dan berbangga terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sungguh nikmat yang sangat banyak. Sampai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wahai kalian umat Nabi Muhammad, kalau kalian ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian tidak akan mempunyai kesanggupan untuk menghitung nikmat tersebut. Kenapa? Karena saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Terus sekarang balasan kita apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah kita dijadikan umat Nabi Muhammad, kita diciptakan dengan sesempurnanya bentuk, kita diberikan, dilahirkan dalam keadaan Islam, diberi rizki yang begitu melimpah, yang halal, yang barokah, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa sekarang rasa cinta dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tiada lain syukur kita untuk kita menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Nabi kita Muhammad bangga dengan kita. Jangan sampai kita mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kelakuan-kelakuan kita. Subhanallah, kadang-kadang kita ini memikirkan akhirat, terlalu memikirkan dunia dan kita melupakan akhirat. Kita menganggap kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan dunia. Padahal dikatakan oleh ulama, wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Wahai kalian, ini dunia bukan tempat untuk menetap. Tempat untuk menetap, tempat untuk menetap dan tempat keabadian, yaitu nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan maulid, acara seperti ini adalah acara yang sangat mulia, yang tidaklah mudah semua orang untuk bisa datang undangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan kemudian acara-acara seperti ini digelar dan dijadikan dan dibikin untuk apa kalau kita ingin mengetahuinya? Kenapa sih kok sekarang di bulan Maulid itu semua mereka bergembira dengan Nabi Muhammad dan mereka semua mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad dan mereka semua berlomba-lomba untuk bagaimana cara memeriahkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mau tahu dan mau kita rinci satu persatu, hanya saja satu tujuannya, untuk bagaimana mengenalkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tidak mempunyai rasa dengan Rasulullah, tidak kenal dengan Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat di dalam kehidupan dunia ini? Dan mungkin wal'iyadzubillah, bahkan bagaimana kita bisa memancing di dalam diri kita rasa untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dulu selalu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Orang itu kalau tak kenal, tak mungkin sayang. Betul? Kita tidak mungkin mengenal, tidak mungkin menyayangi seseorang kalau kita tidak kenal dengan orang tersebut. Kalau kita kenal dengan orang tersebut, kemudian kita dekat, kita pelajari biografinya, kita lihat kesehariannya, baru di situ kita itu akan timbul rasa cinta kita dan sayang kita kepada orang tersebut. Perkumpulan seperti ini, pengajian yang kita hadiri, zikir bersama,
sholat berjamaah dan lain-lain, semua hakikatnya hanya satu, untuk bagaimana mengingatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ingat dengan Nabi Muhammad, kemudian kita timbul rasa penasaran, siapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dari situ insyaallah kita semua akan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkumpulan seperti ini, dikatakan penting kita itu untuk mempelajari ya apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, oleh habaib-habaib kita. Ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, wahai kekasihku, kalau bukan karenamu dunia dan seisinya semua ini tidak aku ciptakan. Akhirat tidak aku ciptakan, surga tidak aku ciptakan, neraka tidak aku ciptakan, semua aku ciptakan hanya karenamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, lihat Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang sangat agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipilih dijadikan sebagai umatnya. Di dalam perkataan dikatakan ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Kita ini adalah umat, kalau mau dilihat, mau dipikir banyak dosanya, banyak salahnya. Akan tetapi berkat Nabi Muhammad kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau mau kita pikirkan, banyak atau tidak kita ini melanggar perintah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang dikatakan wajib di dalam syariat, yang tidak ada alasan apapun untuk ditinggalkan, orang-orang kita banyak meninggalkan sholat, betul? Perintah, ini perintah yang dikatakan sangat wajib, tidak ada alasan apapun dan tidak bisa ditawar, itu adalah sholat. Tapi kita subhanallah sekarang ini masalah sholat kita entengkan. Kita sibuk, kadang-kadang kita tidak sholat, kita repot, kita tidak sholat, kita capek, kita tidak sholat. Wal'iyadzubillah. Apakah dengan cara seperti ini kita untuk membalas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kiranya Rasulullah tidak kecewa dengan kita ketika kita nanti dibangkitkan dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita dengan majlis-majlis seperti ini untuk kita rubah niat kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari bagaimana biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disuruh menceritakan tentang masalah Rasulullah, tidak cukup. Sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau di dalam kitab maulidnya tadi, maulid apa yang dibaca di sini? Maulid Habsyi, Sumtud Duror. Ya, di dalam kitab maulid yang tadi mungkin sudah dibaca bersama, di situ Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid yang tadi kita baca semua itu adalah biografi singkat lengkap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh beliau, fa anna tu'ribul aqlam. Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kemuliaannya Rasulullah sangat banyak sekali, sangat hebat sekali. Kalau aku disuruh menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah, dari mana aku bisa menulisnya? Fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. Aku tidak bisa nulis tentang bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, pulpen ini atau pohon-pohonan yang ada di permukaan bumi ini dijadikan sebagai ibarat pulpen, dan lautan-lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tidak cukup. Fa anna tu'ribul aqlam
an syu'uni khairil anam. Walakin, tapi beliau Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengarang kitab maulidnya tujuannya hanya satu. Walakin hazzani ila tadwini ma hafidtuhu min siyari asyrafil makhlukin. Akan tetapi aku terdorong untuk menceritakan sedikit daripada biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa ya Imam ya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Apa tujuanmu engkau tulis buku maulid ini? Apa harapanmu? Taswiqan lis-sami'in. Aku berharap orang-orang pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rindu dengan ketika mendengar bagaimana tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kalau cinta dengan seseorang, kemudian namanya itu kita ulang-ulang terus, pasti kita timbul penasaran dan kita timbul kepingin tahu, kepingin lebih dekat dengan orang tersebut. Itu tujuan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab maulidnya. Taswiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan begitu pula kalau mungkin ada daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita, habaib-habaib kita yang sudah mengetahui tentang biografi Rasulullah, aku hibur dengan cerita-cerita seperti ini. Karena menceritakan tentang kekasih, yaitu adalah sesuatu yang dikatakan mahbub. Coba pian pikirkan ketika pian cinta dengan seseorang, ya, mungkin yang cowok-cowok ini, yang laki-laki cinta dengan orang perempuan. Siapa kita contohkan perempuannya? Contohnya siapa? Hah? Siapa contohnya orang perempuan kira-kira? Siti. Ya, kita contohkan Siti. Ketika seseorang daripada kita cinta dengan Siti, kemudian ada seseorang yang membawakan kabar tentang Siti, kalau Siti ini begini, Siti ini begitu, subhanallah, kita ini dengan sendirinya merasa senang dengar kabar si Siti. Dan bahkan kadang-kadang kita pengen nyari tahu, dan mungkin kita selalu buka HP, kita lihat WhatsApp, kenapa Siti kok gak WhatsApp kepada saya sekarang ini? Betul? Ini ketika kita cinta. Lah, kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tadi, aku ceritakan tentang Rasulullah kepada kalian, kepada para pecinta, untuk supaya di hati kalian semua ini mempunyai rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashwiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Karena dengan cintalah kita insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharap hanya dengan andalan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita salah dan pasti kita kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan mengingatkan kita, man husiba faqad halak. Siapa orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan celaka. Tapi kalau kita dihisab celaka, terus kiranya bagaimana kita ini mempunyai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dalam hati kita mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pede. Dan bahkan kita mengingat hadis yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menggembirakan sahabat-sahabat Nabi, yaitu al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, insyaallah kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan ulama, insyaallah kita dikumpulkan dengan ulama. Kita cinta dengan para habaib, dikumpulkan dengan para habaib. Kita cinta dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan guru-guru kita. Kita cinta kepada saudara-saudari kita muslimin muslimat, insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga bersama mereka semua di barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi yang saya katakan, kalau kita mau menceritakan tentang biografi Nabi Muhammad itu sangat panjang. Waktu mungkin tidak cukup. Sedikit mungkin tadi yang sudah bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah langsung disambung oleh guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'qil, yang akan lebih menyempurnakan
tentang bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memancing untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al المنزه عن الشركاء والأمثال الذي بين لعباده الحرام والحلال ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الهادي من الضلال وهو مولى بلال وعلى آله وصحبه بالغدو والآصال أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, para alim ulama, para tuan guru, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir. Wabil khusus kepada segenap jajaran takmir Masjid Qubbatul Khadra. Masjid apa? Ya, Qubbatul Khadra, Kubah Hijau sama. Yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para pencinta Rasulullah, para pemburu syafaat baginda Muhammad, semoga majelis ini menjadi sebab kita cinta kepada beliau, menjadi sebab kelak kita mendapat syafaat beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama beliau, masuk surga bersama beliau Nabi Muhammad. Tidak ada kemuliaan untuk kita tanpa cinta kepada baginda Muhammad. Majelis ini yang menggerakkan hati kita adalah taufik Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dengannya kita berkumpul memperingati maulid beliau baginda Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu cinta kepada kita sebelum kita cinta kepada beliau. Tidak ada nabi yang mencintai umatnya seperti nabi kita Muhammad. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ada dua poin dalam ayat ini. Yang pertama, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Hadirin, Nabi Muhammad itu hadiah dari Allah, anugerah terbesar dari Allah buat kita. Dengannya Allah berfirman, laqad mannallah. Manna itu artinya anugerah Allah. Allah menganugerahi kita, memberi hadiah besar kepada kita. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kita. Itu poin pertama, Rasulullah itu nikmat, hadiah yang paling besar. Yang kedua, hadirin, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah ingatkan kepada kita, hei, sebelum kalian memiliki Nabi Muhammad, sebelum diutus Rasulullah di tengah-tengah kalian, kalian itu umat yang dhalalum mubin. Tapi setelah lahir beliau Nabi Muhammad, gelar dhalalum mubin ini dicabut oleh Allah. Kemudian kita diberi gelar yang baru oleh Allah dengan firman yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman bahwa sesungguhnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah Allah turunkan, keluarkan di muka bumi ini. Sebelumnya kita ini dhalal mubin, sesat, jelas sesatnya. Tapi sekarang Allah berfirman, kalian sebaik-baiknya umat. Ya Allah, pian bilang kita umat sesat. Tapi sekarang pian bilang kami sebaik-baiknya umat. Iya, dulu tidak ada Rasulullah. Dulu tak ada Nabi Muhammad. Kalian sesat, kalian hina. Tapi semenjak lahir beliau baginda Muhammad, kita menjadi paling afdolnya umat berkat beliau baginda Muhammad. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imam Al-Bursiri dalam burdahnya mengatakan, kabar gembira dari Allah untuk kita. Kita diberi bangunan yang megah, yang mewah, yang gak bakal hancur selama-lamanya. Tiada lain ketika yang diutus di tengah-tengah kita paling mulianya Nabi, maka kita pun menjadi paling mulianya umat berkat baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu kita mesti bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita umat beliau baginda Muhammad. Kalau kita sujud tiap hari di api, bara api, untuk menyukuri nikmat kita menjadi umat beliau, nggak akan pernah kita mampu membayar beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hadirin? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut dalam Al-Qur'an tentang kecintaannya kepada kita umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul di tengah-tengah kalian yang sifatnya azizun alaihi ma'anitum, Nabi yang berat hatinya melihat penderitaan umatnya, yang saking cintanya berat penderitaan umatnya. Hadirin, Nabi nggak pengen seorang pun di antara kita yang sampai masuk neraka. Sampai ketika ditawari oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, minta apa sampai kau rela aku beri. Yang diminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan surga, yang diminta Nabi Muhammad bukan kedudukan yang tinggi, tapi beliau mengatakan la ardo ahadan min ummati finnar. Kalau itu pemberianmu, maka aku minta ya Allah, tak seorang pun yang mengucap la ilaha illallah mereka masuk neraka. Berikan aku kewenang syafaat hingga aku selamatkan mereka masuk surga. Subhanallah, kita ini punya Nabi Muhammad, punya Rasul yang begitu mulia. Jangan disia-siakan kemuliaan ini hadirin. Enggak sebanding semua kenikmatan dibanding kita menjadi umat beliau baginda Muhammad. Sampai-sampai dalam satu athar atau khobar disebutkan malaikat Jibril ngomong. Beliau mengatakan ajaban kaifal ajab lil umami sabiqah mimman naja kaifan naja li kathratil ahwal. Hei, aku heran, sungguh heran. Lihat umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan semua Nabi. Kalau ada di antara umatnya masuk surga, aku heran. Kenapa? Kendalanya sangat-sangat besar. Likathratil ahwal, banyaknya penghalang, banyaknya musibah yang harus mereka lakukan untuk masuk surga. Jadi kalau ada umat-umat terdahulu masuk surga, malaikat bingung hadirin, kok bisa ini orang masuk surga? Tapi kata malaikat nggak sampai di situ. Wa ajaban kaifal ajab, tapi yang lebih membingunganku, mimman halak kaifa halak li ummati Ahmad, mimman halak kaifa halak. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad terpeleset masuk ke neraka, celaka di hari tersebut. Laqad hazu ni'matal udma wa izzatul kubra. Padahal mereka sudah punya nikmat yang besar, anugerah yang agung, kemuliaan yang enggak kunjung padam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, maka tidaklah seorang umat Nabi Muhammad yang celaka di hari tersebut kecuali mereka yang lari dari Rasulullah. Mereka yang menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Majelis ini mendekatkan kita kepada beliau baginda Muhammad. Majelis ini yang mengikatkan hati kita kepada beliau Rasulullah. Semoga hati kita senantiasa dilanda cinta dan rindu kepada beliau baginda Muhammad. Dengannya kita dicintai oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Gimana kita nggak cinta kepada beliau hadirin? Rasul cinta kepada kita. Suatu saat Nabi mengatakan, wa ya syauqa li ahbabi, alangkah rindunya aku dengan para kekasihku. Kemudian sahabat bertanya, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Maka Nabi menjawab, qala la bal antum ashabi. Enggak, kalian para sahabat-sahabatku. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Ahbabi. Man ya'ti min ba'dikum, kaum sekelompok manusia yang datang setelah kalian. Yu'minuna bi kaimanikum, mereka beriman kepadaku seperti imanmu kepadaku. Walam yarauni, padahal mereka enggak pernah sekalipun memandangku, kata Rasulullah. Hadirin, Nabi Muhammad pernah duduk rindu kepada kita. Sampai mengatakan, alangkah rindunya aku dengan mereka yang beriman kepadaku tapi belum sempat memandangku. Nabi duduk rindu kepada kita. Pertanyaannya, ulun nama pian pernah enggak duduk meneteskan air mata rindu kepada Rasulullah? Kalau enggak fair, enggak adil ulun pian ini. Nabi yang begitu cinta kepada kita, pengennya nyelamatin kita, memikirkan kita enggak pernah memikirkan Nabi Muhammad. Kita enggak pernah rindu kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat begitu cinta kepada beliau baginda Muhammad. Dengan cinta mati yang sampai dikatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku enggak pernah lihat ada orang cinta dengan seseorang seperti cintanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah dalam Al-Qur'an perintahkan kita cinta kepada beliau. Nabi dalam hadisnya memerintahkan kita cinta kepada beliau. Sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalian ini enggak iman sempurna kalau masih lebih cinta anak daripada Nabi Muhammad, cinta bapak daripada Nabi Muhammad, cinta golongan daripada Nabi Muhammad, cinta semuanya lebih dari Muhammad, enggak sempurna iman kalian. Allah berfirman dalam surat Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftuduha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa manazil tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Hei manusia, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau apabila bapak kalian, istri kalian, anak kalian, golongan kalian, bangsa kalian, harta kalian, perdagangan kalian, rumah kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, tunggulah kemurkaan Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak meridhoi hambanya, tidak mencintai hambanya yang fasik, tidak memberi hidayah hambanya yang fasik. Ulun pian kalau masih cinta semua itu daripada Rasulullah, maka kita enggak akan sempurna iman kita hadirin. Maka beruntung yang cinta kepada Nabi lebih dari segalanya. Ada satu sahabat hadirin, ulun cerita. Sahabat yang begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Dengan kecintaan yang namanya cinta mati. Ketika Rasulullah hijrah, dia enggak bisa hijrah. Oleh kaumnya dilarang, kalau hijrah pian ulun matiin, bunuh. Enggak berani hijrah. Rasulullah berangkat, sahabat berangkat. Sidin diem, enggak berani keluar dari rumahnya. Takut sama kaumnya. Awas keluar tiap malam di ronda, ada di rumah. Di absen, ada di rumah. Tapi hati tidak bisa mengingkari kerinduan itu kepada Nabi. Ketika berpisah dari Rasulullah, sahabat ini tiap malam gak bisa tidur.
Sahabat ini nangis, sedih, pengen ikut bersama Rasulullah. Hingga suatu saat nekat ini sahabat, udah mau mati-mati. Siapkan ontanya, siapkan bekalnya. Malam jam 12 malam keluar dari rumahnya pelan-pelan. Mau pergi hijrah Madinah bersama Rasulullah. Sampai di tengah jalan, keinginan hijrahnya didengar sama kaumnya, dicegat, diberhentiin di jalan. Hei, mau kemana pian? Kalian buat apa? Tahan ulun untuk pergi Madinah buat apa? Ulun bukan siapa-siapa. Pian kalau mau rumah ulun, ambil rumah ulun. Pian kalau mau apa dari ulun, ambil semuanya. Tapi tolong jangan cegah aku untuk dekat dengan kekasihku Muhammad. Kemudian kata kaumnya, iya sih buat apa juga kita nahan gak dapat manfaat. Ya udah biarin aja hijrah. Tapi syaratnya rumah kita ambil, kendaraan kita ambil, bekal kita ambil, biarin jalan. Kalau perlu bajunya copot sekalian ambil. Tinggalin cuman 2 helai seperti pakaian ihram, 1 di bawah 1 di atas. Kata beliau, setuju, ambil semua. Tapi jangan kau jauhkan dan cegah aku dari kekasihku Muhammad. Diambil hadirin, semua diambil. Itu sahabat cuman pakai kain di bawah sama kain di atas. Kemudian berangkat ke kota Madinah, 600 kilo hadir. 600 kilo hanya untuk jumpa sama Nabi Muhammad. Pian pernah umroh. Dari Mekah ke Madinah 600 kilo naik bis aja capek hadirin. Ini jalan kaki, nggak bawa bekal lagi. Subhanallah. Yang mendorong sahabat tersebut hanya satu, cinta. Kalau bukan karena cinta dengan Nabi Muhammad, gak akan pernah dia lakukan pengorbanan ini. Maka sahabat itu nekat berangkat sampai Madinah. Tahu gak sampai Madinah, siapa yang menjemput beliau? Nabi Muhammad. Rasulullah bahagia dengan sahabat tersebut. Ketika beliau sampai di Madinah, Rasul SAW menyambutnya. Kemudian ketika melihat memakai 2 kain, kata Rasulullah, ahlan wa sahlan bidzil bijadain. Selamat datang wahai sahabatku, yang kemudian diberi gelar sang pemakai 2 kain, yaitu Dzul Bijadain. Akhirnya sahabat ini namanya Dzul Bijadain. Ini Dzul Bijadain akhirnya sampai di Madinah, hidup berdampingan dengan Rasul. Nikmat yang dia dapati itu lebih dari segala-galanya. Sudah puas ketika dekat dengan Rasulullah. Hari demi hari, bulan demi bulan, sampai datangnya sakit. Beliau sakit hadirin, hingga beliau akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Rasulullah sedih dengan Dzul Bijadain, karena tahu Rasulullah cinta Dzul Bijadain kepadanya. Nabi sedih dengan Dzul Bijadain meninggal. Ketika Dzul Bijadain jasadnya dimandikan, Rasul ikut memandikannya hadirin. Ketika dikafani, dibawa ke Baqi' untuk dikubur, Rasulullah ikut mengantarkan jenazahnya hadirin. Ketika jasadnya mau dimasukkan liang lahat, kata Nabi Muhammad, nanti dulu, aku akan turun mengantarkan jasadnya Dzul Bijadain. Nabi sendiri yang turun ke liang lahat untuk kekasihnya Dzul Bijadain. Kata sahabat Sayyidina Abu Bakar dan Umar, ya Allah Dzul Bijadain, beruntung kamu. Ketika jasadmu disentuh dengan paling afdalnya Nabi, beliau Nabi Muhammad. Kemuliaan mana yang bisa sampai kepada hal ini hadirin? Apa kemuliaan yang bisa kita gapai dibanding dengan kenikmatan ini? Ini Abu Bakar, Umar, mereka, ya Allah, untung Dzul Bijadain. Akhir hayatnya dalam kuburan, persentuhan antara jasadnya dengan tangan Nabi Muhammad. Kata sahabat, sudah nggak ada ini kenikmatan kayak gini nggak ada. Dan Rasulullah jarang-jarang turun ke liang lahat itu hadirin. Diantar, dipeluk jasadnya, kemudian diletakkan. Ini sudah kenikmatan nggak ada duanya, tapi masih ada kenikmatan setelah itu hadirin. Setelah Rasulullah meletakkan jasad Dzul Bijadain, Nabi Muhammad mengadakan 2 tangannya mengangkat ke atas. Sahabat konsentrasi mendengarkan apa yang akan diserukan Nabi Muhammad. Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata kepada Allah, ya Rabb,
Allahumma ardha an dzil bijadain fa inni amsaitu bihi radin. Ya Allah, ridhoi sahabatku Dzul Bijadain, aku Muhammad ridho kepadanya. Sahabat menangis, Allahu Akbar. Kemuliaan apa yang dicapai Dzul Bijadain, hadirin? Hingga Rasul mengikrarkan keridhoannya di hadapan para sahabatnya. Sahabat menangis, ya Rasulullah, nikmatnya Dzul Bijadain. Ketika meninggal dalam keadaan Nabi Muhammad ridho kepadanya. Ditutup jenazah tersebut. Coba kita pikir sekarang. Kalau Dzul Bijadain lebih sayang rumahnya dari Nabi Muhammad di malam tersebut. Kalau Dzul Bijadain lebih sayang ontanya daripada Rasul, hartanya daripada Nabi, akankah dia dapat kenikmatan ini, hadirin? Apa bisa beliau dapatkan kenikmatan ini? Ini semua beliau gapai karena beliau lebih cinta Rasulullah daripada hartanya, daripada kotanya, daripada keluarganya. Yang dia inginkan hanya berdekatan dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Kapan ridho Rasul sampai kepada kita, hadirin? Kita masih sayang harta kita dari Nabi Muhammad. Kita masih sayang keluarga kita dari baginda Muhammad. Kita masih sayang pekerjaan kita dari Nabi Muhammad. Kita dahulukan hawa nafsu kita daripada beliau Rasulullah SAW. Seperti itulah mereka para sahabat memupuk rasa cintanya kepada baginda Muhammad. Seorang wanita juga begitu. Ada seorang wanita namanya Nasibah Al-Ansariyah, orang Madinah. Dikala Rasulullah pergi berjihad, nggak bisa tidur, nunggu kabar Rasulullah jangan sampai meninggal. Hingga ketika Rasul selesai perang, Nasibah Al-Ansariyah nggak nunggu di rumah, nunggu di perbatasan kota Madinah. Ketika para sahabat pulang, satu persatu ditanya oleh Nasibah, perempuan Ansor tersebut. Fulan, kabarnya Nabi bagaimana? Kabarnya Nabi bagaimana? Semua orang ditanya gimana Rasulullah. Kemudian seorang berkata, Nasibah, jangan tanya Nabi, suamimu meninggal. Aku nggak tanya suamiku, aku tanya Rasulullah. Hadirin, siapa sih yang nggak cinta suaminya, hadirin? Tapi ini Nasibah lebih cinta Nabi dari suaminya. Aku tanya dulu, Rasulullah gimana dulu? Satu lagi datang berkata, Nasibah, jangan tanya Nabi, tanya dulu anakmu yang baru saja mati di medan perang. Beliau masih menjawab, aku nggak tanya anakku wahai sahabat, aku tanya di mana Rasulullah. Hingga orang yang ketiga berkata, Nasibah, nggak usah khawatir Rasulullah sehat. Enggak, aku mau lihat dulu di mana beliau baginda Muhammad. Hingga ketika Rasulullah datang, beliau berteriak sambil berkata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Semua musibah kecil, yang besar adalah musibah yang menimpamu wahai Nabi Muhammad. Seorang wanita Ansariyah cinta kepada Nabi lebih daripada istri, kepada suaminya, anaknya dan segala-galanya. Seperti itu para sahabat, mereka mencintai Nabi Muhammad. Dan mereka didik anak-anaknya pun untuk cinta kepada Rasulullah. Rasul meninggal dunia. Nggak sampai di situ kecintaan kepada Nabi. Maka para sahabat mendidik anak-anaknya, para tabi'in pun cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan, itu yang namanya sahabat cerita Rasulullah lebih dari surat Fatihah ngajarin tiap hari. Nabimu itu bungas. Nabimu itu akhlaknya mulia. Nabimu begini, nabimu begitu. Terus mereka dididik tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi yang menyatakan, Allimu auladakum ala hubbi thalathi khisal ala hubbi nabiyikum. Didik anak kalian cinta kepada Nabi kalian Muhammad. Kenalkan, buat cerita sebelum tidur adalah Nabi Muhammad. Nabimu pemberani, nabimu dermawan, nabimu sangat indah wajahnya, lebih indah dari bulan purnama. Nabimu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ceritakan sebagaimana yang diceritakan para sahabat kepada anak-anaknya sepeninggal Nabi Muhammad. Hingga suatu saat ini hadirin, ada sahabat usianya masih 12-13 tahun. Pengumuman perang dari Sayyidina Abu Bakar, dia daftar. Sama bapaknya nggak boleh, sama ibunya nggak boleh. Nangis. Subhanallah, tuh anak sahabat hadirin. Nangis gara-gara nggak boleh perang, nggak boleh jihad. Anak ulun nama pian nangis minta PS4 hadirin.
Ada nggak di antara kita ini anaknya nangis gara-gara nggak boleh ikut peringatan maulid? Ada nggak di antara anak kita ini yang nangis karena nggak boleh ke masjid? Nggak ada hadirin. Kalau nggak boleh ke mall nangis. Tapi ini sahabat nggak boleh jihad nangis. Akhirnya bapak ibunya mikir, musyawarah, ya udahlah bismillah. Kalau memang meninggal biarkan dia mati di jalan Allah. Kemudian anaknya dipanggil, nak siap-siap besok kau berangkat. Kemana jihad fisabilillah? Terima kasih bapak, terima kasih, dicium keduanya. Anak ini bahagia sekali menanti saat-saat berangkat berjihad di jalan Allah. Pagi mau berangkat jihad, sudah bawa senjata dan semuanya. Penasaran ibunya, ini anakku kenapa pengen jihad? Apa pengen dibilang pemberani? Apa dia mau sombong dengan teman-temannya? Tapi nggak mungkin, kita nggak didik anak kita sombong, kita nggak didik anak kita riak. Akhirnya, ketika sang anak sudah disiap di depan pintu rumah, kata ibunya, peluk aku wahai anakku, karena kau bisa jadi balik, bisa jadi enggak. Aku ingin meridhoimu. Peluk, bisa balik, bisa tidak. Maka dipeluklah sang anak tersebut oleh ibunya, dan anak tersebut memeluk ibunya. Ketika dipeluk, sang anak membisikkan kalimat yang membuat ibunya menangis. Kemudian ayahnya bertanya, Mayub Kiki, wahai istriku, apa yang membuatmu menangis? Sekarang aku tahu apa sebab anak kita pergi jihad di jalan Allah. Kemudian berkata sang suami, apa yang dikatakannya kepadamu? Dia baru saja berkata seperti ini, ya ummi, wahai ibuku, idza stushhidtu ana, kalau sampai aku mati syahid di jalan Allah, ama tuballighina salama ila Rasulillah, apakah pian tidak kirim salam sama Rasulullah? Ulun pengen jihad, pengen mati, ulun pengen roh berjumpa dengan roh Nabi Muhammad. Umur 12 tahun pengen mati, cuman pengen jumpa dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini pendidikan sahabat dalam mereka membuat cinta anaknya kepada Nabi Muhammad. Sekarang gimana dengan pendidikan kita kepada anak-anak kita, hadirin? Anak-anak kita, na'udzubillah, kadang lebih cinta artis. Lebih cinta pemain bola yang seumur-umur gak pernah sujud sama Allah. Diidolakan, dielu-elukan, diceritakan gak habis-habis. Banyakkan cerita mereka daripada Rasulullah. Kemana ini umat dari nabinya? Hei, kenapa kita jauh dari Rasulullah? Bukankah gara-gara beliau kita mulia? Bukankah gara-gara beliau kita mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat? Hingga penghuni surga 2/3 adalah kita umat Nabi Muhammad. Maka guru kami berkata, musibah yang besar itu bukan tsunami. Musibah yang besar bukan gunung meletus. Musibah yang besar bukan corona. Musibah yang besar itu adalah kita, anak-anak kita, umat Nabi Muhammad tidak kenal nabinya. Kita apa enggak malu sama Rasulullah? Kadang ulun pian tanya ke anak kita sepulang dari sini, anakku sebutkan 7 anak Rasulullah, 4 perempuan, laki-lakinya 3. Sebutin, enggak bisa jawab, hadirin. Coba pian tanya pemain Arsenal siapa aja, disebutin satu-satu manakibnya, hadirin. Anak kita lebih kenal artis, lebih kenal orang-orang kafir daripada Rasulullah. Musibah apa ini, hadirin? Ulun pernah tanya di satu SMA, 800 orang kumpul. Ulun cuma tanya, anak Rasulullah yang laki 3 sebutin namanya, nggak ada satupun yang menjawab. Tapi kalau ulun tanya nama artis, mereka jawab, hadirin. Anak kita otaknya sudah dipenuhi dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Di mana Nabi Muhammad? Di mana penerus Rasulullah? Mari didik anak-anak kita. Ulun kada masalahkan kalau pian mau anak jadi dokter, mau anaknya jadi notaris, mau anaknya jadi polisi, mau jadi apa, ulun kada masalahin, enggak masalah. Tapi didik dulu, masukin anak kita pesantren dulu. Kenal Allah, kenal Rasulullah, ngerti syariat, ngerti halal dan haram. Setelah itu mau jadi notaris, mau jadi dokter, mau jadi apa terserah. Pak, pian meninggal dunia,
yang bisa diharapkan memberikan pahala buat pian, anak-anak pian. Anak pian dokter nggak masalah, asal pinter ngaji Yasin, apal, Qurannya bener, semuanya bener. Kalau enggak, mau dikirimin surat apa pian? Resep. Pak, anak pian polisi, nggak masalah, mau jadi jenderal pun nggak masalah. Ngerti sholat, ngerti ngaji, ngerti semuanya. Kalau enggak, pian mau dikirimin apa Pak? Surat tilang. Notaris mau dikirimin apa? Sertifikat. Nggak ada manfaat itu semua. Yang manfaat ketika anak kita tumbuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad, ngerti syariat Nabinya Muhammad. Ketika meninggal dunia, tidak ada sholat yang dia lakukan, tidak ada Quran yang dia baca, kecuali sampai kepada kita orang tuanya. Hadirin, ulun pian sudah diberi oleh Rasulullah wanti-wanti. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Pak, pian kawin punya anak. Anak pian titipan Rasulullah. Kata Nabi, didik yang benar. Nanti aku akan banggakan anak pian di hadapan para nabi dan rasul. Anak pian itu persiapkan untuk bisa menjadi orang yang dibanggakan oleh Rasulullah. Sekarang jangan lagi Rasulullah, kita jadi bapaknya aja nggak bangga sama anak kita, hadirin. Guru kita sekolah nggak bangga, anak tiap hari lalai, sholat kalau nggak dibangunin nggak sholat. Anak kita ngaji nggak karu-karuan, kumpul dengan orang yang nggak benar. Apa itu yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW? Maka itu mari hadirin cintai Rasulullah. Dekatkan diri kita dengan beliau Nabi Muhammad sebagaimana para sahabat, para tabi'in. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Beliau sepupu Nabi Muhammad. Beliau kakak Sayyidina Ali. Abu Thalib paman Nabi yang dahulu mengasuh Rasulullah, anaknya banyak. Kemudian karena banyak anak, Sayyidina Abbas pamannya dan Rasulullah sepakat. Katanya Rasulullah kepada Abbas, ya Abbas, ambil satu anak Abu Thalib, aku ambil satu anak Abu Thalib. Kemudian kita didik, meringankan beban paman kita Abu Thalib. Kemudian, ya udah kalau seperti itu, kamu ambil siapa? Aku ambil Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya jadi menantunya. Kau ambil siapa? Aku ambil Ja'far. Ja'far dididik oleh Sayyidina Abbas. Ali bin Abi Thalib dididik oleh Rasulullah. Subhanallah, didikan Abbas dan Rasulullah nggak ada duanya, hadirin. Sayyidina Ali udah nggak usah diomongin, menantu Rasulullah. Beliau adalah yang disebut oleh Nabi Muhammad, ana madinatul ilmi wa aliyun babu, yang paling ngerti risalah Rasulullah, Sayyidina Ali. Kalau aku kotanya ilmu, pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Udah nggak usah bicara kalau Sayyidina Ali. Sayyidina Ja'far dididik Sayyidina Abbas dan dikenalkan oleh beliau tentang siapa Nabi Muhammad, mempunyai hubungan yang kuat dan erat sama Rasulullah. Hingga ketika Rasul memerintahkan dia hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, udah nggak sabar, tiap hari hanya menanti kapan diperintahkan pulang. Kapan diperintahkan pulang, hingga dapat kabar. Rasul mengatakan, hei Ja'far, datanglah kau ke Madinah. Aku bakal berjumpa denganmu di Madinah. Rasul hijrah ke Madinah, Sayyidina Ja'far dari Ethiopia pergi ke Madinah. Tahu nggak hadirin, perjumpaan Sayyidina Ja'far dengan Rasulullah ketika itu begitu indahnya. Nabi menanti di depan Madinah. Kemudian Sayyidina Ja'far datang, ketika lihat Rasulullah, Sayyidina Ja'far nggak sadar joget, hadirin. Hei Ja'far, kamu depan Nabi. Udah nggak sadar Sayyidina Ja'far langsung joget zafin di depan Rasulullah. Makanya kalau ada yang bilang zafin bid'ah haram, sampein Sayyidina Ja'far zafin depan Rasulullah. Nabi nggak bilang bid'ah, pian ngomong bid'ah, parah pian itu, hadirin. Orang sudah seneng, wah, kemudian Rasulullah berbunga-bunga. Rasul itu selalu senyum, nggak pernah ngakak, terbahak-bahak, nggak pernah. Saat itu Rasulullah hampir kelihatan semua giginya, saking senengnya berjumpa Sayyidina Ja'far. Hingga katanya katanya para sahabat, aku sekarang ini bingung. Bingung apa? Karena ketika itu para sahabat barusan menang perang. Katanya sahabat, ini Rasulullah bahagia karena datangnya Ja'far atau bahagia karena menang perang?
kok kelihatannya lebih bahagia dengan datangnya Ja'far daripada peperangan. Ini cinta, Sayyidina Ja'far cinta dengan Nabi. Oh nggak bisa hadirin, sahabat itu kalau udah cinta, cinta mati sama Nabi. Akhirnya Sayyidina Ja'far hidup dengan Rasulullah pada waktu perang Mu'tah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau memegang panji bendera. Bawa wahai Ja'far, kalau kau meninggal berikan Abdullah bin Rawaha, kalau kamu berikan sahabat yang lain sampai 3 sahabat disebut. Kemudian seakan Rasul mengisyaratkan semua bakal meninggal, tapi pemenangan di tangan umat Islam. Suatu saat ketika peperangan berkecamuk, Sayyidina Ja'far perang sambil bawa bendera dari tangan Rasulullah ke tangan beliau. 70 tombak dan panah ke dada beliau. Beliau tak lepas baji bendera sambil mengatakan, takkan ku lepas bendera yang dipasrahkan kepadaku dari Nabi Muhammad. Takkan ku lepas. Sampai beliau jatuh didatangi sahabat. Wahai Ja'far, kau sekarat, ambil air ini minum. Apa kata Sayyidina Ja'far? La, inni shaim. Enggak, aku lagi puasa. Ja'far, buka sekarang, kau sekarat. Enggak, la uftiru illa inda Rabbi. Aku enggak mau buka kecuali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Didikan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya orang-orang kafir Romawi sudah enggak kuat. Itu Sayyidina Ja'far udah ditombak, dipanah, tetap dipeluk bendera Rasulullah. Amanat Nabi Muhammad, amanat Rasulullah. Maka mereka datang, beliau potong, mereka potong tangannya Sayyidina Ja'far. Dipotong tangannya, dipegang bendera dengan tangan kirinya. Kemudian mereka potong tangan kirinya, dipeluk di antara semua tangan yang terpotong. Hingga akhirnya dibelah dan dibunuh Sayyidina Ja'far. Beliau tersungkur jatuh, diambil bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian gugur Sayyidina Ja'far hadirin. Ketika gugur Sayyidina Ja'far, tersungkur beliau jatuh, malaikat datang ke Sayyidina Ja'far. Hai Ja'far, bangun. Dijemput ruhmu. Ruhnya beliau dijemput. Aku diperintahkan oleh Allah menjemputmu dan menggantikan kedua tanganmu yang terpotong dengan sayap. Allah mengatakan, bilang ke Ja'far, sayap itu aku berikan agar dia bisa terbang ke surga mana yang dia mau. Mau surga ma'wa, jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul adni, mau manapun, monggo silahkan pilih. Ganti tangannya dengan sayap tersebut. Maka Sayyidina Ja'far pun tangannya yang terpotong berubah menjadi sayap seperti malaikat Jibril yang bisa berterbang. Hadirin, kira-kira Sayyidina Ja'far pilih surga mana? Hadirin? Surga ma'wa, Aden, Naim, Firdaus. Coba lihat cinta. Ketika dia punya sayap, dia nggak pilih surga, datang ke Rasulullah di majelisnya di Madinah. Di tengah-tengah majelis Rasulullah menjawab, wa'alaika salam ya Ja'far. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kau jawab salamnya Ja'far. Apakah Ja'far ada di tengah-tengah kita? Barusan Ja'far datang kepada kita. Dengan sayap yang Allah berikan kepadanya. Ketika ditawari surga manapun, dia pilih Nabi Muhammad. Apa nikmatnya surga tanpa Rasulullah? Surga nikmat hadirin. Demi Allah surga mulia dan nikmat. Tapi tidak ada kenikmatan di surga yang melebihi berkumpulnya kita dengan Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Alusi beliau ketika ditanya, apa kenikmatan surga yang simple? Berikan kepadaku hingga aku rindu kepada surga. Ya wahai Al-Imam Al-Alusi, sifli anil jannah hatta tusawwikuni ilaiha. Kalimatnya nggak mau panjang-panjang. Ceritain sama aku surga itu enaknya di mana hingga aku rindu. Beliau cuma jawab dengan 2 kalimat. Kata Imam Al-Alusi, fiha Rasulullah. Surga itu di situ ada Rasulullah. Cukup. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Aku ini
Yang membuat rindu dengan surga bukan bidadarinya, bukan istananya, bukan makanannya, tapi di situ ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah al-Adawiyah ketika ditanya, wahai Rabi'ah, apakah kau enggak menginginkan surga yang Allah siapkan? Beliau mengatakan surga nomor 2. Nomor 1 adalah baginda Muhammad. Al-jar qabla dar. Kalau mau beli rumah lihat tetangganya dulu. Saya mau masuk surga, lihat sama siapa dulu di surga. Kalau sama Nabi Muhammad, itulah yang aku inginkan. Hadirin, sahabat itu sampai nanti di akhirat nggak ketemu Rasulullah aja bingung hadirin. Ada satu sahabat, ketika sahabat ini nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai dilihat Rasulullah wajahnya pucat. Kemudian namanya Thauban, ini sahabat namanya Thauban. Apa yang membuatmu nggak bisa makan dan tidur, Thauban? Wajahmu pucat. Ya Rasulullah, aku lagi mikirin berapa hari ini, pikiran stres. Kenapa? Aku mikirin kalau aku maksiat, su'ul khotimah, masuk neraka selesai. Tapi kalaupun aku masuk surga ya Rasulullah, di mana surgaku, di mana surgamu ya Rasulullah? Terus kalau aku masuk surga nggak berjumpa denganmu, apa nikmatnya surga ya Rasulullah? Kemudian turun firman dari Allah. Gara-gara pernyataan Thauban turun firman dari Allah. Wa may yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang taat sama Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan orang-orang yang soleh. Senengnya sahabat. Sayyidina Anas berkata, nggak ada kenikmatan setelah nikmat Islam seperti nikmatnya turun ayat ini. Yang ini menjanjikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama beliau baginda Muhammad kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin, sekarang ulun tanya mapian. Ini malam majelis cinta Rasulullah. Sampai mana cinta kita kepada beliau? Aulia, kalau malam nggak mimpi ketemu Rasul sekali sudah merasa kalau dia bukan Muslim. Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid beliau berkata, kalau sampai melewatiku 40 hari dan aku nggak bermimpi kepada berjumpa dengan Rasulku, tangisi hidupku. Aku bukan santri, aku bukan orang Muslim yang benar. Kok bisa berjaya 40 hari tanpa aku berjumpa dan bermimpi dengan beliau baginda Muhammad? Kita 4 tahun nggak ketemu Rasulullah. Ada yang bahkan usianya 40 tahun seumur hidup nggak pernah mimpi Rasulullah. Hadirin, kita ini umatnya Nabi bener nggak sih hadirin? Sampai sebegitunya umur kita berjalan nggak mimpi, nggak berjumpa dengan kekasih kita Muhammad. Dosa apa yang kita lakukan hadirin? Hati kita penuh dengan kecintaan dunia dan ahli dunia hingga kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Ayo, sepulang kita dari majelis ini, ayo muhasabah, introspeksi. Ya Allah, alangkah jauhnya kita semua dari baginda Muhammad. Maka yuk tambah cinta kita kepada Rasul SAW agar kelak kita berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad. Usduku fi mahabbati hadzal habib. Sungguh-sungguhlah kalian cinta dengan Nabi. Demi Allah, Allah cinta kepada kalian. Barometer cinta Allah kepada kita tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo, sidqul mahabbah. Benar-benar cinta. Orang kalau cinta berkorban untuk yang dia cintai. Orang kalau benar-benar cinta taat dengan yang dia cintai hadirin. Tadi sudah diceritain sama Habib Abdul Qadir. Anak-anak sekarang kalau sudah cinta dengan seseorang taat. Bajunya dicontoh, mau pantas nggak pantas, yang penting mirip. Masya Allah, artis rambut merah ikut merah hadirin. Artis rambut kuning ikut kuning hadirin. Artis rambut hijau ikut hijau. Artis lumayan langkar, bungas, rambutnya diwarnain kelihatan cantik. Ulun nama pian, Masya Allah, kayak stopan hadirin.
Orang-orang sekarang, anak-anak kita cinta dengan artis barat. Masya Allah diikutin, pakai anting-anting. Mau dilaknat, nggak dilaknat, urusan belakang. Yang penting pakai anting, biar mirip dengan mereka. Masya Allah hadirin. Ini mereka lakukan, anak-anak kita lakukan hal seperti ini. Tiada lain karena jauhnya mereka dari baginda Muhammad. Ayo, yang cinta dengan Nabi, dulukan Rasulullah. Yang cinta dengan Nabi, dulukan ridho Nabi Muhammad. Yang cinta dengan Nabi, lebih betah di majelisnya Rasulullah. Ini yang cinta sama Nabi, nggak pengen pulang dari majelis ini. Ulun duduk aja, ya Allah, cepet banget pulang. Itu yang cinta sama Rasulullah. Kalau yang nggak cinta, ya Allah, Habib ini lama bener ceramahnya, ya Allah. Nggak capek apa itu berdiri, ya Allah. Khotib Jumat, di kampung Ulun ini ada khotib Jumat. Khutbah kelamaan, sama jamaah didoain mati hadirin. Ya Allah, kiai ini ngomong lama betul, semoga nggak panjang umur ya Allah. Ini orang-orang yang nggak cinta sama Nabi, nggak betah. Yang cinta sama Rasul SAW kalau sudah di majelis ilmu, majelis sholawat nggak pengen pulang. Masya Allah, ibu-ibu, kalau sudah lihat sinetron Suara Hati, Masya Allah hadirin, 2 jam selesai. Cepet banget ini ya. Tapi kalau majelis selesai, alhamdulillah. Lebih cinta artis. Ibu-ibu kalau udah lihat yang namanya film India, apalagi yang main Syahrukh Khan, 3 jam hadirin, encok nggak kumat, menguap juga enggak. Kalau sudah acara tahlilan, Masya Allah, baru afdalu dzikri fa'alaman nahula. Ntar kalau nasi berkatannya keluar baru bangun. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Hadir nggak di sini yang kayak gitu hadirin? Beri hidayah ya Allah. Kita ini kadang kalau di majelis kayak gitu nggak betah. Tapi kalau sudah di majelisnya Nabi SAW, kita majelis gitu itu betah, majelisnya Rasulullah nggak betah. Ini kenapa sih? Karena memang kita kurang cinta kepada beliau baginda Muhammad. Kalau cinta, zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, saking senangnya di majelis beliau, sampai mereka ngomong gini, idza kana ahlul jannah mithli ma nahnu fihi lakanu fi 'aisyin thayyib. La haula wala quwwata illa billah. Saking senangnya hadir majelis Rasul sampai mengatakan apa hadirin? Ya, kalau di surga itu nikmatnya seperti majelis ini, berarti enak memang surga itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa di surga ketika di majelisnya baginda Muhammad SAW. Makanya hadirin, kita jangan nggak sampai hadir majelis, buktikan cinta kita sama Nabi. Tapi kalau hadir majelis jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan. Sayangin orang lain, pian kena corona ulun gak ada ngurus. Tapi jangan sampai gara-gara pian orang kena, pian egois. Pakai yang namanya masker, penting. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh kalau bisa dioperasi plastik itu masker itu, jangan lepas. Karena ibu-ibu tuh paling sulit memberhentikan ghibah dan namimah. Makanya yang namanya masker tuh cocok buat ibu-ibu. Kalau perlu tidur jangan dibuka ibu. Terus 24 jam, ada corona, nggak ada corona, ibu-ibu pakai. Kalau nggak kena corona, insya Allah juga nggak ghibah, nggak ngomongin orang bu. Karena perempuan itu penyakitnya di lisan. Paling sulit memberhentikan ngerasani orang, ghibahin orang, menggunjing orang, itu waduh, nggak bisa lepas sama perempuan. Makanya masker tepat untuk mereka. Bapak-bapak penyakitnya di mata. Mata jelalatan, apalagi lihat perempuan cantik, na'udzubillah. Sampai Rasulullah aja ngomong kalau ada perempuan cantik, ingetin bakal dilaknat oleh Allah. Yang bisa ngingetin ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mana bisa ngingetin perempuan pakai baju gitu? Malah ya Allah pemandangan artis ya Allah. Apalagi yang muda kadang masih kurang ajar, lihat perempuan cantik pakaian minim langsung sallu ala Muhammad. Emang Habib lewat. Makanya bahaya, bapak-bapak ini matanya bahaya. Mata yang mau lihat Rasulullah, jangan dikotori dengan memandang video-video yang nggak benar. Makanya ulun memberikan masukan kepada pemerintah. Perempuan suruh pakai yang namanya masker di mulut, agar nggak kena corona.
Yang laki-laki pakai masker di mata, hadirin. Mulut aman pian, mata ini yang nggak aman. Ulun pernah umroh, tawaf di Ka'bah pakai baju ihram. Ada jamaah ulun lihat perempuan cantik orang Iran. Itu hadirin, umroh itu mestinya kan muter gini lurus dia, hadirin. Ulun ingetin, mas, Ka'bahnya di sini. Wah, parah, bahaya. Jadi ibu-ibu, ini kalau bapak-bapak jelalatan sudah takdirnya seperti itu, ibu-ibu. Makanya paling tepat pakai masker di mata. Ya, insya Allah pulang dari sini matanya pakai masker semuanya. Hadirin, ayo persiapkan mata kita memandang baginda Muhammad. Siapa mata yang memandang Rasulullah? Mata yang di dunia menangis takut kepada Allah. Mata yang di dunia dipakai begadang untuk zikir, menuntut ilmu, berjihad fisabilillah. Mata yang di dunia dipejamkan ketika melihat yang diharamkan oleh Allah. Kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah. Semua mata nangis nanti di hari kiamat. Mata ulun pian nangis karena menakutkan kiamat, nangis. Tapi kata Rasulullah, jangan khawatir. Mata yang begadang di jalan Allah, mata yang selalu buat baca Quran, mata yang ditutup dari yang diharamkan oleh Allah, mata tersebut tak akan nangis nanti di hari kiamat. Kenapa nggak nangis? Karena matanya dipersiapkan berjumpa memandang baginda Muhammad SAW. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Itu doanya Habib Ali Habsyi, ya Allah, muliakan mata kami memandang sang kekasih Nabi Muhammad. Rasul bersabda, wa wailun man lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka orang yang enggak memandangku nanti di hari kiamat. Siapa yang enggak memandangmu ya Rasulullah? Orang yang di dunia ketika namaku Muhammad disebut tidak bersolawat kepada Rasulullah. Sallu ala nabiikum Muhammad. Ayo solawat. Yang enggak nyebut, yang enggak solawat ketika disebut nama Nabi Muhammad aja enggak mandang Nabi. Gimana yang meninggalkan sholat? Gimana yang meninggalkan zakat? Gimana yang mereka enggak puasa? Apakah bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, tidak ada kemuliaan seperti mata yang dikaruniakan oleh Allah memandang kekasih Allah baginda Muhammad. Semoga semua yang hadir di tempat mulia ini mendapat kemuliaan mata memandang Rasulullah, mempunyai kemuliaan tangan yang berjabatan dan mencium tangan Rasulullah, mempunyai jasad yang memeluk Nabi Muhammad, mempunyai jasad yang kelak ditunggu di telaga Kautsar Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika kami kau muliakan di telaga Kautsar, dijamu oleh Rasulullah, telaga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad cawan lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Semua dijamu oleh Rasulullah. Di saat itu kami berharap meminta kepadamu, kami ingin minum dari telaga Rasulullah tersebut, bukan dengan cawan tapi dengan tangan Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma ya Allah, tidaklah tergerak hati kami ke majelis ini kecuali karena cinta kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, apabila kami tak cinta dengan Nabi Muhammad, tak tergerak hati kami untuk berkumpul di tempat ini. Nabi Muhammad ya Allah, kecintaan kami, idola kami, unggulan kami, harapan kami kelak nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari majelis ini kecuali kabulkan hajat kami ya Rabb. Kabulkan permintaan kami ya Allah. Kami sadar hati kami kotor, kami sadar maksiat kami banyak, tapi kami cinta Nabi Muhammad. Kami punya Rasulullah. Apakah kau tolak permintaan kami ya Allah, sedangkan kami berperantara dengan Nabi Muhammad? Jangan pandang kami, pandanglah Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pandang kami yang berlumuran dosa, pandang Rasulullah. Allahumma ya Allah, kaulah maha dermawan. Kami mengharap mengetuk pintumu, apabila kau tolak kami dan permintaan kami, kepada siapa kami berharap dan meminta ya Allah? Hanya kepadamu kami bermohon, kepadamu kami meminta ya Allah. Fala taruddana khaibin, wala taruddana sifral ayadi. Jangan kau pulangkan kami tangan kosong ya Rabb.
Tanpa kau kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Allah, kau yang giring kami kumpul di tempat ini. Apakah kau giring kami untuk menolak permintaan kami? Enggak ya Allah. Kau giring kami karena kau kangen kabulkan semua keinginan kami ya Allah. Maka permintaan kami ya Allah, jadikan kami semua husnul khatimah. Jadikan istri kami istri yang solehah. Suami kami suami yang soleh. Keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang kelak kau dibanggakan Nabi-Mu Muhammad. Beri hidayah mereka ya Allah. Beri petunjuk mereka ya Allah. Hanya kepadamu kami bermohon dan meminta. Tumbuhkan di hati anak-anak kami cinta kepadamu dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif, hamba yang lemah, hamba-Mu yang fakir, berharap di pintu kekayaan-Mu ya Rabb. Rizki-Mu berikan kepada kami dengan rizki yang lebar, luas dan keberkahan ya Rabb. Berikan kepada kami ya Allah badan yang sehat. Berikan kepada kami ya Allah jauh musibah dan bala. Dan jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang baik, yang soleh ya Allah. Jadikan negeri ini aman. Ya Allah, yang menginginkan keburukan di negeri kami, hancurkan mereka ya Rabb. Yang menginginkan untuk memprovokasi, menghancurkan negeri ini ya Allah. Taktik mereka ya Allah, tipu daya mereka ya Allah, balikkan ke mereka ya Rabb. Ya Allah, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan kami umat Islam. Kami bersandar dengan kekuatan-Mu ya Allah. Saudara kami di Palestina dijajah mereka orang-orang yang kau laknat, para Yahudi ya Rabb. Mereka menyerbu, mereka membunuh anak-anak, ibu-ibu, mereka bunuh anak kecil-kecil ya Rabb. Ya Allah, mereka telah tunjukkan kekuatannya kepada kami umat Islam. Maka kami berharap tunjukkan kekuatan-Mu kepada mereka ya Allah. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Dengan tumbuh dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad. Jaga kami ya Rabb. Jaga turunan kami sampai kiamat. Semuanya muslimin, mukminin. Cinta Nabi Muhammad dalam madhab ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ulun bawa buku kitab karangan guru ulun. Habib Umar punya kitab namanya Sholahul Usrah wa Dauru Abawain fi Tarbiyah, tentang bagaimana mendidik anak yang dibanggakan Rasulullah. Kitab 2 jilid, ulun jadiin 1 jilid, ulun terjemahkan. Tapi kitab ini hanya tinggal 20 biji. Ulun saat ini juga lagi membangun pondok pesantren. Ulun pengen agar insya Allah hasil pembelian pian nantinya akan kami pakai untuk murni semua di pesantren. Maka itu insya Allah nanti panitia bisa, yang mau untuk membelinya bisa menghubungi pada panitia. Dan insya Allah uang itu semua hanya tinggal 20 biji. Ulun bawa 200 diambil orang. Hanya tinggal 20 biji dan insya Allah malam ini kita jual di sini. Itu kitabnya ada 20 biji saja. Dan insya Allah uangnya semuanya ulun jadiin bangunin pondok pesantren yang sekarang lagi ulun bangun di Kota Batu Malang. Fa insya Allah yang punya rezeki bisa membelinya. Niatnya pertama thalabul ilmi, nuntut ilmu. Dan yang kedua adalah membantu pondok pesantren. Fa insyaallah Allah beri pian anak-anak yang soleh dan rezeki pian diganti oleh Allah dengan rezeki yang sempurna sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.